Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matas Bilubis, NPM saya 23082600051. Di sini saya lagi berada di blok gastrointestinal, hepatobiliar, and pankreas. Di sini saya akan bawakan materi tentang upper gastrointestinal bleeding. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dari upper gastrointestinal bleeding. Upper gastrointestinal bleeding atau disingkat UGIP atau perdarahan saluran cerna bagian atas adalah perdarahan yang berasal dari saluran gastrointestinal proksimal terhadap ligamentum treads, terutama esofagus, lambung, dan duodenum. Kondisi ini merupakan kegawat daruratan karena kehilangan darah dapat menyebabkan hipovolemia, anemia, shock, hingga kematian. Secara umum, UGIP dibagi menjadi non-variseal dan variseal. Penyebab non-variseal yang paling sering adalah ulcus pepticum, sedangkan perdarahan variseal biasanya berhubungan dengan hipertensi portal pada pasien dengan penyakit hati kronis. Habis itu ada etiologi atau penyebabnya. Penyebab UGIP cukup beragam. Pada perdarahan non-variseal, penyebab yang paling sering adalah ulcus pepticum, baik ulcus gaster maupun duodenum. Faktor yang berperan antara lain infeksi Helicobacter pylori dan penggunaan obat antiinflamasi non-steroid NSAID. Penyebab lainnya meliputi gastritis atau gastropati erosif, duodenitis, esofagitis, robekan Mallory Weiss, tumor saluran cerna, lesi Deulavoi, dan vaskular ektasia. Sementara itu, perdarahan variseal dapat berasal dari varises esofagus atau lambung akibat hipertensi portal. Habis itu ada faktor risiko. Faktor risiko UGIP antara lain riwayat ulcus pepticum, infeksi Helicobacter pylori, penggunaan NSAID, aspirin atau obat antikoagulan atau antiplatelet. Habis itu ada konsumsi alkohol, usia lanjut, serta penyakit hati kronis. Pasien dengan sirosis memiliki resiko perdarahan varises karena peningkatan tekanan portal menyebabkan terbentuknya kolateral vena, termasuk varises esofagus dan lambung. Resiko juga meningkat pada pasien dengan penyakit kronis berat, gangguan koagulasi, atau riwayat perdarahan saluran cerna sebelumnya. Habis itu ada patofisiologi. Pada perdarahan akibat ulcus pepticum, kerusakan mukosa yang semakin dalam dapat mencapai pembuluh darah submukosa. Ketika pembuluh darah mengalami erosi atau ruptur, darah masuk ke dalam lumen saluran cerna. Pada perdarahan variseal, hipertensi portal meningkatkan tekanan pada sistem vena porta sehingga darah dialihkan melalui pembuluh kolateral vena di sekitar esofagus dan lambung, dapat mengalami dilatasi membentuk varises. Dinding varises yang tipis dan berada pada tekanan tinggi dapat mengalami ruptur sehingga terjadi perdarahan masif. Kehilangan darah menyebabkan volume intravaskular menurun. Tubuh kemudian mengaktifkan sistem saraf simpatis sehingga terjadi takikardia dan vasokonstriksi perifer untuk mempertahankan perfusi organ vital. Jika perdarahan berlanjut, kompensasi tidak lagi cukup sehingga terjadi hipotensi, penurunan perfusi jaringan, dan shock hipovolemik. Sudah manifestasi klinis. Manifestasi utama UGIP adalah hematemesis dan melena. Hematemesis merupakan muntah darah yang dapat berwarna merah segar atau seperti coffee ground akibat kontak darah dengan asam lambung. Melena adalah feses berwarna hitam seperti aspal dan biasanya berbau khas akibat darah yang mengalami proses pencernaan di saluran cerna. Pada perdarahan yang sangat banyak dan cepat, pasien juga dapat mengalami hematosesia, meskipun kondisi ini lebih sering berhubungan dengan perdarahan saluran cerna bawah. Habis itu ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan awal harus menilai kondisi hemodinamik. Tanda vital yang diperiksa meliputi tekanan darah, denyut nadi, frekuensi napas, dan saturasi oksigen. Takikardia dapat menjadi tanda awal kehilangan darah, sedangkan hipotensi menunjukkan kondisi yang lebih berat. Pada pemeriksaan umum dapat ditemukan pucat, kulit dingin, berkeringat, dan penurunan kesadaran. Pemeriksaan abdomen dilakukan untuk mencari nyeri, tekan, distensi, atau tanda penyakit hati. Habis itu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium meliputi darah lengkap, hemoglobin, hematokrit,
trombosit, ureum, kreatinin, elektrolit, fungsi hati, dan pemeriksaan koagulasi hemoglobin membantu nilai anemia. Sedangkan ureum dan kreatinin dapat membantu menilai dampak hipovolemia serta fungsi ginjal. Penilaian resiko dapat menggunakan Glasgow, habis itu Blatchford score GBS sebelum endoskopi. Menggunakan Glasgow Blatchford score GBS atau singkat GBS sebelum endoskopi. GBS membantu mengidentifikasi pasien dengan resiko sangat rendah yang mungkin tidak memerlukan rawat inap. Pedoman ACG dan ESGE menggunakan skor 0 sampai 1 sebagai kelompok resiko sangat rendah pada konteks yang sesuai. Pemeriksaan paling penting untuk diagnosis dan sekaligus terapi adalah endoskopi saluran cerna bagian atas atau singkat EGD. Observasi tata laksana farmakologi pada perdarahan non variseal terutama akibat ulkus peptikum diberikan PPI untuk menekan produksi asam lambung dan bantu proses hemostasis. Jika ditemukan Helicobacter pylori diberikan terapi eradikasi. Pada perdarahan variseal diberikan octreotide atau terlipresin untuk menurunkan tekanan portal, disertai antibiotik profilaksis pada pasien dengan sirosis. Habis ada non farmakologis. Tata laksana dimulai dengan stabilisasi ABC, pemantauan tanda vital, pemasangan akses intravena, serta resusitasi cairan dan transfusi darah sesuai kebutuhan. Setelah kondisi stabil, dilakukan endoskopi untuk menemukan dan menghentikan sumber pendarahan. Pasien juga dianjurkan menghindari NSAID dan alkohol serta mengontrol penyakit yang mendasari seperti ulkus peptikum atau sirosis. Baiklah, sekian ini referensi saya gunakan, bisa dilihat. Lainnya L. Berkun and Salzman Jr. 2021, Gralnick IM Stanley EJ Morris et al. 2021, Berkun AN Almadi M. Kuiper EJ et al. Manajemen 2019, De Francis Erbors G. Garcia Tsaugi 2022, ESG endoskopi diagnosis 2026. Baiklah, sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.